Ada berbagai cara untuk menstabilkan gambar video, tapi teknik manakah yang cocok dengan workflow kita? Apakah kalian pemakai setia gimbal? Ataukah lebih mengandalkan stabilization yang ada di kamera, entah itu in-body image stabilization atau electronic image stabilization? Atau apakah cukup stabilization ketika post-processing, seperti pakai web stabilizer-nya Premiere Pro atau Catalyst Browse yang mengandalkan data gyroscope? Pengen tahu kelebihan dan kekurangan 5 teknik menstabilkan gambar video tersebut? Tonton terus di video ini sampai tuntas. Halo, saya Gunipe. Sekarang kalian sedang nonton video yang berisi tentang sharing pengalaman saya di bidang fotografi, videografi, audio, musik, atau hobi-hobi saya lainnya. Seperti hiking mungkin. Lewat video-video ini juga saya akan coba dokumentasikan hasil pembelajaran saya tentang hobi-hobi tersebut, yang mudah-mudahan bisa lebih bermanfaat bagi yang membutuhkannya. Apabila kalian punya info atau pengalaman yang pengen di-sharing di sini, silahkan komen di bawah ini. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Kali ini kebetulan saya lagi berada di hutan pinus yang tidak jauh dari rumah saya, mungkin sekitar 15-20 menit naik motor, dan setelah hiking keliling-keliling, lihat pencahayaannya ternyata oke juga, jadi ya kenapa nggak saya coba aja buat video di studio alam ini, dengan background hutan pinus tentunya. Dan ternyata setupnya jauh lebih simple karena saya nggak perlu atur-atur meja dan lighting. Oke, kembali ke topik awal, di mana saya akan coba jelaskan teknik-teknik dalam menstabilkan video supaya lebih enak dilihat atau bahasa kerennya lebih sinematik. Pertama, gimbal. Pertama kali pakai gimbal dan lihat hasil videonya, saya cukup terkesan. Karena sebelumnya ketika saya ambil video handheld, hasilnya selalu aja goyang. Menurut saya, ini merupakan teknik yang paling bagus untuk menstabilkan video. Kelebihannya dibanding teknik lain selain hasilnya lebih bagus, lebih smooth dan stabil, yaitu tidak ada penurunan kualitas resolusi video karena tidak ada cropping. Tapi ada beberapa kekurangan yang cukup mengganggu, yaitu ribet ketika traveling. Mungkin karena gimbal saya cukup besar sehingga lumayan membuat bawaan barang makin banyak dan harus hati-hati ketika menyimpan. Entah itu ketika jalan-jalan kita simpan di meja atau ketika kita jalan-jalan kita simpan di mobil, suka ribet pokoknya ketika traveling. Apakah pas di mobil kameranya tetap aja dipasang di gimbal? Terus gimana naruhnya? Apakah harus saya pegang terus? Gimana kalau saya yang nyetir? Kalau kameranya dilepas di gimbal, terus setiap kali saya berhenti mengambil gambar harus kita pasang lagi. Hal-hal seperti ini bagi saya sangat ribet. Kalau gimbalnya lebih kecil, mungkin bisa jadi lain lagi. Kelemahan berikutnya adalah tidak segesit handheld ketika kita ambil gambar. Walaupun gambar handheld kurang stabil, tapi nggak dipungkiri, ambil video dengan handheld itu sangat gesit, apalagi kalau sudah dipasang rig dan top handle. Kelemahan gimbal berikutnya adalah bobotnya yang lumayan berat. Untuk merasakan gimana beratnya gimbal Zhiyun Crane V2 yang dipasangkan di DSLR, Anda harus coba sendiri. Dan ini malah membuat saya jadi kurang produktif karena jadi lebih malas ketika ambil gambar. Kelemahan berikutnya adalah ketika kita mau ambil manual fokus. Kalau kita mau pakai manual fokus dengan gimbal, lupakan. Kan ada follow fokus. Saya sudah mencobanya dan bagi saya itu membuat masalah baru karena ribetnya nambah parah dibanding manfaatnya. Untuk manual fokus, bagi saya masih jauh lebih gesit dan simple dengan handheld. Next, teknik menstabilkan video berikutnya adalah memanfaatkan fitur stabilization dari kameranya. Ada dua teknik yaitu mechanical dan elektronik, tapi bisa juga hybrid gabungan dua-duanya. Untuk mechanical juga bisa ada yang dari lensanya dan ada yang dari bodinya. Kalau yang dari bodinya biasa disingkat IBIS atau in-body image stabilization. Jadi teknik gambarannya yaitu mungkin seperti gimbal yang ditaruh di sensor kamera. Kelebihannya jauh lebih ringkas dan tidak ribet seperti gimbal. Tetapi toleransi pergerakan sensornya tidak akan seleluasa gimbal, bahkan menurut saya pribadi ya, IBIS-nya Sony, khususnya Sony A7C, itu sama sekali nggak bermanfaat dan tidak ada pengaruhnya. Saya tekankan dulu sekali lagi ya, ini penilaian pribadi saya. Silahkan kalian punya penilaian sendiri ya, bebas. Kalau yang elektronik itu juga sebenarnya mirip gimbal tapi secara software. Jadi si kamera akan mengkompensasi pergerakan tangan kita ketika merekam video. Jadi hasil video akan diedit sama si kamera dan ada perubahan posisi tergantung pergerakan tangan kita.
Kelemahannya bakal ada cropping faktor dibanding yang mechanical atau IBIS, dan tidak semua kamera mempunyai teknik tersebut. Biasanya hanya ada di kamera-kamera yang high-end, terutama yang mechanical dan hybrid. Kalau yang elektronik mungkin yang low atau middle seperti Lumix LX10 ini sudah punya electronic image stabilizer. Teknik berikutnya untuk menstabilkan video adalah memanfaatkan gyroscope data, di mana sumber datanya tersebut bisa dihasilkan dari hardware third party ataupun dari fitur kameranya. Kalau dari hardware third party, biasanya dipasangkan di kamera, dan ketika ambil video, hardware tersebut menyimpan informasi pergerakan tangan kita. Setelah itu, data yang dihasilkan oleh hardware tersebut akan diolah untuk menstabilkan video. Contoh produknya namanya State XP ya, ada di Kickstarter, kalian bisa lihat nanti. Tapi ya itu membutuhkan alat tambahan yang harganya lumayan mahal. Nah, beberapa kamera keluaran baru dari Sony sekarang bisa menghasilkan data gyroscope tersebut, seperti Sony ZV-1, A7C, dan A7S Mark III. Dan orang biasa menyebutnya gyro data. Jadi, teknisnya, ketika kamera merekam video, dia menyimpan pergerakan tangan kita di setiap frame video tersebut, dan data tersebut akan diolah di post-processing. Dan kalau kamera Sony, ngolahnya pakai software Sony Catalyst Browse. Saya sudah buat video cara ngolahnya pakai Catalyst Browse di sini. Jadi teknik ini mirip electronic image stabilization yang ada di kamera, tapi dikeluarkan dan diproses di komputer. Hasilnya jauh lebih bagus dibanding electronic image stabilization yang ada di kamera. Dan kita bisa setting sendiri crop faktornya. Kekurangannya butuh tambahan workflow ketika edit video, karena kita harus menstabilkan terlebih dahulu video yang akan kita edit. Kekurangan lainnya, nggak semua kamera punya fitur ini. Teknik berikutnya ketika post-processing yaitu membaca gambar video frame by frame, dan ini yang dilakukan warp stabilizer di Premiere Pro. Dia akan membaca gambar dan menganalisa setiap framenya, dan algoritmanya akan menentukan gambar yang stabil itu seperti apa. Maka hasilnya akan jauh dari sempurna. Serta prosesnya juga memerlukan komputer dengan spek yang lumayan tinggi. Dan ini dia hasil tes stabilization dari teknik-teknik tersebut.
Apakah kalian sudah menentukan kira-kira teknik mana yang cocok buat kalian? Silahkan cocokkan dengan budget workflow masing-masing. Tapi ada satu tips buat menstabilkan gambar secara general, yaitu pakai lensa se-wide mungkin dan buat videonya jadi slow motion. Kalau kalian perhatiin hasil tes video yang saya bikin barusan, itu goyang parah. Kenapa? Karena saya pakai lensa 35 mm yang sebenarnya kurang wide untuk pemakaian handheld. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan video ini ke teman kalian yang sekiranya bisa bermanfaat bagi mereka. Oke, bye. Tes.